dan kita sudah kembali lagi tentunya ke dalam game yang kedua antara Gapex Ladies yang akan melawan dengan Onyx Zenith. Tentunya masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Vivi Lia dan juga Tim Coach. Iya, karena tadi sudah selesai azannya ya teman-teman, makanya kita kembali lagi dan kita sempat mute mic-nya karena tadi masih ada azan, kita menghormati dulu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ternyata Funi yang akan kembali menggunakan Selena, udah lama banget aku gak lihat Funi pakai Selena. Iya, Serena sendiri di WSC ini pick rate-nya kecil banget sih. Di Betul. awal-awal masih suka di ban, tapi ya masuk ke pertengahan sampai akhir malah jarang banget di ban dan di pick. Sementara kali ini kita lihat ada Mei yang sudah menggunakan satu flicker untuk kabur dan coba dikasih quad shadow, hampir saja berhasil di take down. Iya, nyaris saja tapi tidak apa-apa, yang penting belum ada yang menjadi korban tentunya dari teman-teman Gapex sendiri maupun dari Onyx Zenith. Dan kalau aku ngeliat ternyata udah ada pantun juga nih, pagi-pagi main BMX. Mainnya bareng Safri, gua Santi, milik GPX karena Fundul selalu di hati. Iya, tapi kali ini Earl-nya yang harus flick out dulu, dikejar kali sama Crunchy. Satu hit lagi dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx. Siap, langsung dikasih aja nggak tuh stikernya oleh seorang Crunchy. Tapi kalau kita ngeliat juga ternyata lawan lainnya adalah seorang Elemon. That's why dia agak sedikit kesulitan karena kalau dari segi damage harusnya memang lebih besar ke arah Elemon. Tapi karena dia masih bisa sustain menggunakan Toss Moon Shield-nya juga buat Elemon, itu akan menjadi sedikit kesulitan. Dan ternyata berhasil dicuri, tapi kelar bakalan langsung meninggoy karena satu shadow kill yang dikeluarkan oleh seorang Skye. Fun fact, Skye itu hero powernya adalah seorang Hayabusa. Oke, berarti dia sekarang dapetin hero powernya. Dan di top lane Abyssal Row yang masih bisa dihindari, namun Rain yang harus flicker karena terlalu offset tadi posisinya. Namun kali ini Abyssal Row-nya kena ke arah Mei dengan bouncing ball, coba mundur, nggak berani dicakar juga, nggak mau sampai buang-buang darah dari Fundul. Betul sekali, dan kalau kita melihat juga dari Gapex Ladies, mereka bakalan langsung mengamankan satu buah turtle yang berada di sekitar bottom lane, tapi di arah top lane-nya juga masih tetap mau di-press oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Cukup juga untuk menyelesaikan jungle pattern-nya dan bakalan langsung mulai kembali ke area mid lane. Sementara itu Alin berhasil kabur menggunakan flickernya, mendinai satu buah shadow kill yang dikeluarkan oleh seorang Skye. Tapi Crunchy di arah bottom lane sudah mulai cukup karat. Sementara itu udah mulai ada Falling Salmon juga bakalan langsung kabur tentunya. Ele masih bisa memanfaatkan skillnya yang mengeluarkan shield untuk menghindari satu aggro turret. Yes, betul banget. Dan ya karena tadi Esmeralda juga udah nggak ada mana, makanya dia nggak berani untuk terlalu maju. Setelah kita lihat di top lane sudah mulai kebuka posisi dari Earl, Rain yang ngebuka tadi tapi langsung dibalas juga. Tapi kali ini menarik, berarti dari Onyx dia yang bermain dua marksman nih kali ini. Iya, dia yang sepertinya memang ingin mencoba menggunakan meta dua marksman dan tidak masalah gitu loh. Cuman yang menjadi berbahaya adalah adanya Hayabusa yang dipegang sama Gapex Ladies. Ini kan jatuhnya kayak yang berbahaya banget untuk dua marksman gitu loh. Iya betul banget, tapi ya balik lagi kalau Abyssal Row-nya kena itu baru bisa dia impactful. Kalau misalkan nggak kena ya memang agak sedikit sulit sih. Betul, dan ini berarti tergantung dari seorang Funi juga ya, apakah dia bisa mendapatkan lele-lele dan juga stun yang maksimal karena barusan masih bisa dihindari, tapi dan Sonatanya juga sakit banget tentunya ke arah seorang Funi, hampir satu bar menghilang, tapi ke arah top lane juga Rainy benar-benar bakal dijagain sama seorang Mei sih. Betul, mungkin bakal cuma untuk ngambil objektif karena kali ini sudah berkumpul 3 pemain dari teman-teman Onyx Zenith ke arah top lane. Cincau langsung dikasih tahun 4 memori, damage-nya belum terlalu sakit dan masih ada Order Brilliant, harusnya masih bisa sustain si posisi dari Mei udah mulai kelihatan. Minionnya udah mulai di-clear juga, coba untuk inisiasi kali ini Alin juga udah datang, bakal coba commit real world mungkin enggak ternyata. Sebentar dari Mei nge-charge dan langsung di-cancel sama Earl. Cukup baik kali ini deny-nya dan di sisi lain Sky berhasil mendapatkan kill, namun Abyssal Row yang connect bakal coba untuk defense seperti di atas, dicakar dulu, langsung dicolok kali ini sama Rain juga dikasih stun, namun masih bisa flicker tadi, masih bisa selamat. Iya, tapi lihat juga Mei bakalan langsung coba untuk ngecas ke atas seorang Earl dan melihat pergerakan dari teman-teman Onyx juga, mereka kayaknya pengen banget untuk melindungi satu tampil yang terakhir, tapi tahun 4 memorinya bahkan barusan berhasil memberikan damage, namun sayang sekali Alin yang harus dipulangkan. Bahkan Skye pun mendapatkan ke arah seorang Mei dan ini berarti dua orang dari Onyx Zenith harus menghilang dari Land of Dawn. Oke, tapi Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman Onyx Zenith, namun Rain bakal menjadi korban selanjutnya. Rainy terlalu berbahaya. Kalau tadi udah ngeliat banyak teman-teman dari Gapex, harusnya dia mau mundur, tapi mungkin karena masih ada juga incoming wave yang
harus dia clear, makanya dia belum mau pulang. Tapi mungkin harus menjadi pertimbangan juga gitu loh, kalau udah rame, direlakan saja. Betul. Dan kali ini Ele yang menggunakan lapu-lapu yang dimana ya sebenarnya Ele sendiri dia udah tahu power dari lapu-lapunya sih. Kita udah melihat beberapa kali momen di mana dia pakai lapu-lapu, kemarin sempat nyolong lord juga. Namun kita lihat di mid lane mungkin Pak ada satu Tyrant Rage yang di commit kali ini berhasil mendapatkan Gundul. Oh juga harus flick out karena memang udah menjadi target juga. Sementara Sky kali ini coba untuk kembalikan keadaannya. Mei yang coba dituju dan Shadow Kill keluar. Cukup sakit memang, harus mundur sepertinya namun berhasil di counter. Shutdown pun terjadi. Sky juga harus tumbang. Kali ini Ele yang datang dari belakang bakal coba untuk kedai, mungkin enggak ternyata. Oke, tapi dari seorang Ele sendiri bakalan coba untuk berduel lagi sama seorang Crunchy. Tapi lihat Crunchy itu tebal banget, darah putih, shieldnya sudah terlalu banyak. Tapi ini menjadi buy time juga dan berhasil mendapatkan satu auto turret untuk teman-teman dari GPX Ladies. Tapi di area top lane sudah mulai ada usaha push yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Zenith nih. Oke, tapi nggak dikasih secara free karena kita bisa lihat juga dari Earl sama Cincau udah mulai naik lagi ke arah atas, mid lane-nya ditinggal sama Gundul. Ini sebenarnya kalau udah masuk ke menit 5 bisa aja, namun kali ini Tyrant Rage-nya untungnya masih belum kena dan langsung flicker cabut dari Fundul. Yes, itu dia. Tapi kalau ngelihat di arah bottom lane juga Crunchy bakalan di-gank sama dua orang. Udah ada Sky bersama dengan Elemon. Udah bakalan coba untuk dimajuin lagi. Shuriken juga udah dikasih. Langsung aja dilempar pakai pedang oleh seorang Ele. Sementara itu Cincau lagi dan lagi berhasil mendapatkan ke arah seorang Mei. Bahkan Ciwin pun mulai maju ke depan, tapi masih ada Holy Healing juga. Dan bahkan sekarang dia langsung memberikan satu hit terakhir ketika seorang Rafaela tumbang menggunakan pasifnya. Tapi seorang Clar juga Rhapsody-nya langsung shutdown ke arah seorang Cincau. Harus dipulangkan, 19 detik lagi baru bakalan hidup kembali. Tapi Sky bakalan mencoba untuk mencuri satu purple buff. Yes, dan berhasil mendapatkannya pastinya karena kita lihat dari Kelar juga udah mulai di press kali ini. Quad Shadow udah keluarin barusan dan harus menjaga posisinya lagi. Dimana wardnya yang bisa dibilang tadi kurang siap sih dari Betul. teman-teman GPX ataupun Onyx, dia berdua belum siap dan akhirnya terpaksa untuk war karena inisiasi yang kena. Namun satu yang bisa roll barusan berhasil dihindari kali ini Mei yang coba untuk mencari informasi tentang Turtle, sementara udah mulai sekarat dan harusnya masih bisa diamankan. Ele kali ini mengamuk dengan Bramble Fighter, coba untuk maju ke arah Kelar. Kelar harus tumbang. Next targetnya Rain masih bisa flicker ke belakang, ternyata kali ini Mei Tyrant Rage-nya berhasil connect ke arah Sky. Elemon maksudnya coba untuk dikejar, kali ini masuk dari Crunchy dengan Polix Star Moon, namun belum ada kill yang terjadi dan reward manipulation yang sangat baik, berhasil mendapatkan satu kill ke arah Elemon. Iya. Masih maju ternyata, Sky-nya mengejar ke arah Rain, satu hit lagi memang, namun sayang Quad Shadow-nya habis ternyata. Iya, tapi seenggaknya Sky masih bisa pulang juga. Masih ada Crunchy juga yang bakalan coba untuk melindungi inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Minion Wave udah mulai masuk, Alin-nya bakalan menjadi korban tentunya dari Quad Shadow. Shadow kill seorang Sky. Dan kalau kita ngelihat juga Lele-nya connect ke arah seorang Mei. Tapi inner turret akan menjadi korban dari fight yang sudah terjadi. Oke, dan kalau kita lihat dari segi gold mungkin keunggulan masih dipegang sama GPX kali ini dengan 3000, sekitar 3000 ya. Dan kalau ada satu orange buff lagi yang berhasil dicuri sama Sky, ini menjadi poin penting untuk Kelarnya sendiri, dimana Kelar ini marksman yang dia butuh banget sih dari red buff untuk efek slow, untuk bantuan damage juga, dan bahkan di purple buffnya udah mulai dikuasai lagi sama teman-teman dari GPX. Iya, tapi di sini aku pengen bacain satu pantun ya tentunya dari sideliner. Kapal Titanic berwarna merah, nah Koda bingung di tengah lautan. Squad Onyx pantang menyerah, masih ada satu match buat menyamakan kedudukan. Keren banget nih dari pasukan Sonic ya tentunya, yang sudah mulai datang untuk mendukung teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi kalau dilihat juga teman-teman dari GPX Ladies masih lebih cukup dominan dengan 4000 network yang mereka pegang. Tapi Kelar sendiri, Rhapsody-nya ke arah seorang Ciwin cukup sakit, satu bar darah tersisa. Bahkan untuk Crunchy sendiri yang sedikit memisahkan diri dari teman-temannya, dia bakal coba untuk nge-push aja sih supaya gak sampai minion wave-nya itu masuk ke area inhibitor mereka. Oke, dan kita sudah ada di 93.000 kali ini yang nonton, lebih banyak lagi ya. Gila, ini kalian keren banget dukungannya. Namun kali ini Ele yang harus mundur dengan Bramble Fighter. Sudah dari luar manipulasi yang cukup baik, langsung kabur semua dan coba untuk cancel. Sudah ada satu Abyssal Roll juga yang kena. Dead Zone natanya masih bisa digocek-gocek, namun Polystar pun berhasil connect. Masih punya flicker ternyata, namun kali ini Elemon yang bakal menjadi korban. Iya, tapi kamu lihat gak sih gimana penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Funi ketika dia berhasil mendapatkan satu arrow yang connect ke arah satu orang dari Onyx yang sedang mengejar ke arah seorang Ciwin. Itu Ciwin jadinya selamat, bahkan dengan menggunakan Holy Healing masih memiliki sedikit darah dan cukup untuk pulang ke area base. Betul sekali.
sekali. Malah Ele tadi yang menjadi korban dan kali ini mid turret nih yang coba untuk diambil sama-sama teman-teman dari Onyx dan sudah langsung ada zoning out juga di luar manipulation yang langsung di cancel dengan Abyssal Row coba untuk clear kali ini namun gak berhasil sementara di selain Sky bermain dengan quad shadow-nya. Tyrant masih bisa dihindari barusan dengan shadow kill langsung mengincar ke arah backline namun lebih milih untuk mundur dengan quad shadow-nya. Iya, tapi sayang sekali tadi Dead Sonatanya hanya ke arah satu orang saja untuk sebagai upaya zone out tentunya dari teman-teman Onyx Zenith sendiri. Dan kalau kita ngeliat, Gapex Ladies bakalan langsung komit ke arah Lord yang pertama. Wah ini udah mulai dicari informasi namun cepat banget sih karena ada Lunox juga gitu kan dengan Betul. darkeningnya dia cepat banget dan kali ini Purple Buff pun menjadi objektif lanjutan yang coba untuk diambil sama teman-teman GPX. Iya, tapi Cincau sendiri dia udah mulai berada di tengah-tengah dari darkening mode-nya supaya dia bisa switching ke area brilliance dengan cukup cepat dan kalau misalnya dia berada dalam bahaya langsung menggunakan order of brilliance-nya. Tapi ngelihat Skye sendiri yang sibuk untuk nge-split dan mengatur minion-nya sembari melakukan farming, ini berarti teman-teman dari GPX mereka masih mau menahan. Oke, ini LA dia bakalan tahanin aja sih sampai ngejagain wave-nya supaya nanti bisa ketemu dengan lebih cepat dan juga mendapatkan 3-lane push yang cantik. Oke, yes. Simpelnya Trilliant Push ini atas bawah potong tengah dibiarin itu udah paling simpel sih. Betul. Itu aja nggak usah pusing-pusing karena Lordnya udah mulai datang nih ke arah mid lane. Kita bakal melihat Trilliant Push kali ini yang dilakukan sama teman-teman GPX di mana posisi mid lane yang bakal coba dituju sudah ada satu Abyssal Row menjadi inisiasi namun objektif turret yang dituju. Mid lane fokus ke arah turretnya LA kali ini coba untuk melakukan zoning mengincar ke arah EV dari Alin. Satu Abyssal Row masih connect namun Alin juga masih bisa flicker, masih bisa selamat. Iya, tapi kalau kita lihat juga gimana tadi Ele bisa memberikan distraksi. Skye yang berada di arah top lane juga ikut memberikan damage dan masih bisa ditahan memang sama seorang Crunchy. Tapi lihat gimana caranya mereka bisa mendapatkan dua inhibitor turret karena fightnya tadi terpecah menjadi dua. Tapi Jimin juga berada di area depan. Holy Baptist yang sudah keluar mengenai ke arah seorang Crunchy dan juga Rainy. Tapi Rainy bakal mundur ke belakang melindungi sisa temannya dari gempuran seorang Elemon. Sementara itu Jimin sudah mulai datang. Tyrant Strike-nya mengenai ke arah seorang Cincau. Walaupun masih ada flicker, Cincau harus menghilang di tangan seorang Claire. Sementara itu, Purple Buff masih bakal coba untuk di-commit, tapi larinya connect. Masih ada reward manipulation juga yang dikeluarkan. Masih ada quad shadow juga ke arah seorang Claire. Masih berhasil. Mega kill diamankan oleh seorang Skye. Sementara itu, Rainy-nya berhasil mendapatkan ke arah seorang Skye. Ikutan shutdown. Dan ini menjadi 1 lawan 4. Wah ini menyisakan Gundul sendiri. Sebenarnya tadi ajak maksa sih untuk fight di Purple Buff-nya. Bisa untuk mundur dari teman-teman GPX. Tapi ya memang dia coba untuk mengamankan dari Purple Buff. Tiba-tiba teman-teman Onyx juga langsung datang semua. Nggak mau dikasih free. Dan akhirnya bisa dikontes tadi dari Purple Buff-nya. Iya, itu dia benar-benar ya dari kekuatan dua tim ini. Lihat, walaupun teman-teman dari Onyx Zenith itu mereka ke-flash bagaimanapun, tapi networknya juga selisihnya nggak begitu jauh loh, cuma 3.000 aja, dan mereka pun bahkan masih berani untuk agresif. Lihat gimana Crunchy benar-benar berani banget untuk ngacakin ke arah seorang Elemon dan juga Puni. Tapi backupan dari teman-teman GPX Ladies pun sudah mulai terlihat. Mereka tuh kayak pengen ngelakuin trapping. Dan ini bisa menjadi mematikan tentunya kalau sampai Alin terutama itu mispositioning. Lihat, hampir aja arrow-nya kan. Kalau misalnya tadi Alin gak pindah dan dia kena, itu berbahaya banget. Tapi Mei juga kalau dia yang buka bash bakalan menjadi berbahaya karena bakalan langsung di-commit sama teman-teman dari GPX. Baru saja dibilang belum masuk ke dalam bashnya, sudah menghilang seorang Mei. Tapi buat Earl sendiri, dia bakal coba untuk ke-cover ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Dia bakalan buka jalannya di depan, gak masalah. Masih punya Holy Healing juga, tambahan movement speed. Masih ada Lele yang bakalan dikeluarkan oleh seorang Puni. Tapi lihat Chaos Assault-nya ke arah seorang Crunchy. Inilah seorang Lunox yang bakalan sakit banget dipadukan dengan sebuah shadow kill yang bakal dikeluarkan oleh seorang Skye. Masih ada Rainy juga, dapat memory. Tapi kalau misalnya udah dikombo dengan sebuah Lele, ini akan menjadi mematikan tentunya. Oke, dan kali ini minionnya udah mulai masuk, di-clear semua minion dari Onyx, namun Mei coba untuk mengejar posisi dari Earl, masih bisa dipukul mundur sepertinya, coba untuk mulai regroup dulu dari kedua tim karena LA juga yang baru datang ke arah pertempuran. Kali ini defense coba untuk dilakukan dulu sama teman-teman dari Onyx. Iya, oh my god, bahkan ini Lord yang kedua sudah kembali hadir ke dalam Land of Dawn. Dan kalau kita lihat juga dari itemization-nya sendiri, Hayabusa dari seorang Skye, ada War X, ada Endless Battle, BOD, langsung ke
Malefic Lord dan juga satu lagi itu bakalan Immortality. Tapi kalau kita lihat juga Lord sudah berhasil diamankan tentunya oleh seorang Kayo yang sangat lincah sekali menggunakan pot shadow-nya. Teman-teman dari Onyx Zenith dipaksa untuk mundur, harus melakukan turtling di dalam base-nya sendiri, terkurung seperti kura-kura, tidak bisa begitu banyak keluar. Tapi defense mechanism, high ground-nya itu mereka masih punya seorang Alin sebagai Eevee loh. Yes, tapi agak susah sih jujurnya karena ketika reward manipulation dibuka, Abyssal Row tuh udah pasti nyambut banget. Cara Benar. satu-satunya tuh ditutupin. Karena ya itu udah gak bakal bisa dihindari ya kan harus diem. Kalau enggak harus di cancel pilihannya. Namun kali ini Lord sudah mulai masuk. Hati-hati minion sebentar lagi spawn, jangan sampai menjadi titik balik namun stun yang sangat baik ke arah Claire dan berhasil mendapatkan kill pertamanya ke arah Claire. Nah, kali ini sudah ada reward manipulation juga kalau coba untuk defense mati-matian namun Aeon-nya ada di bagian depan, dia gak bisa cancel dan Crunchy yang harus tumbang juga ternyata masih bisa immortal namun base terbuka dan 2-0 Israel. GPX berhasil mendapatkan poin penuh di match kedua. Oh my god, benar-benar teman-teman dari GPX 2-0 setelah dari Savage dihitung juga dengan 2-0. Benar-benar GPX anti pecah, WS-nya udah banyak banget nih yang sudah terlihat. Dan kalau kita ngelihat juga